Yang dulunya produksi misalkan hanya 500, kita sekarang bisa sampai kita genjot produksinya sampai 1000 sampai 2000 sampai 3000 buah per pohon. Makanya itu perlu keahlian yang khusus untuk mengembangkan belimbing dewa ini. Yang alhamdulillah di Depok ini para petaninya sudah mempunyai keahlian tersebut. Jadi keahlian yang untuk membuat produksi ini semakin baik. Tanaman ini kan sebenarnya bukan hanya tanaman buah produksi yang bisa kita konsumsi. Jadi tanaman belimbing ini sebenarnya kalau kita isukan untuk penghijauan kota ini sangat masuk akal sekali gitu. Kalau di Depok ini cocok sekali untuk penghijauan. Kenapa jadi ikon? Karena penghijauan ini kan penghijauan masyarakat yang memang secara sukarela menyumbangkan penghijauan untuk pertanian kota. Makanya ini sangat cocok sekali belimbing dewa ini ditanam di Depok untuk penghijauan, untuk tanaman produksi yang bisa mengangkat nilai ekonomi masyarakat dan juga sebagai konservasi untuk resapan air. Karena Depok ini sebagai penyangga ibu kota yang airnya apabila hujan bisa kita tampung, bisa kita resapkan ya melalui tanaman-tanaman ini. Kenapa belimbing dewa? Belimbing dewa ini memang sangat ikonik sekali. Nama belimbing dewa ini memang dewa kita berimajinasi dewa itu yang mungkin besar. Ya memang belimbing kita seperti ini ya, ada besar, ya tampilannya seperti gagah gitu. Nah belimbing dewa ini kan dikembangkan dulu sebenarnya dari tetangga kita dari DKI dan dikembangkan petani yang ada di Depok. Jadi banyak dikembangkan di Depok. Setelah dari DKI Jakarta memang sudah beralih kebunnya, ya di Depok dikembangkan ya sangat luas. Walaupun kalau kita lihat di Depok ini, itu kebunnya memang karena kita kota ya tidak terlihat. Tapi kalau kita ke pelosok-pelosok pelosok-pelosok di kampung-kampung ini banyak sekali spot-spot belimbing dewa yang tersebar di 11 kecamatan yang ada di tenaga. Terus kedua tenaga panen, terus untuk pengepakan sampai ke distribusi ke pasar-pasar.
menjual, belajar, apalagi nanti belimbing ini kan bisa diolah, bisa jadi olahan yang bisa bernilai jual tinggi. Saya dulu sebenarnya cita-cita saya pengen jadi seorang tentara ya. Saya ngelamar di Kodam Jaya, pernah maksudnya daftar di beberapa korem, ternyata gagal. Alhamdulillah saya ditunjukin untuk mengembangkan pertanian. Dan ternyata pertanian ini memang sangat menarik sekali. Saya sangat bahagia sekali dan bersyukur memang disinilah saya harus berbakti. Ternyata bertani itu juga berbakti buat negeri kita. Jadi bukan hanya petugas, misalkan TNI Polri, ternyata bertani itu juga bagian dari kita menyumbangkan apa yang kita punya, apa yang kita bisa. Saya pengen menanam satu hari minimal satu tanaman. Menanam satu hari satu tanaman, saya punya filosofi, karena kalau kita menanam satu hari satu tanaman, kita masih ada umur, kita bisa menikmati tanaman itu, misalkan ada buahnya atau ada hasilnya, kita bisa menikmati. Kalau kita tidak ada umur, anak cucu kita bisa menikmati hasil dari tanaman tersebut.